Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Oke, masih bersama Ibu Tias. Kali ini Ibu akan membahas sesi mengelola buku besar soal PT Semesta Sejukino. Video ini spesial Ibu persembahkan untuk anak-anak kelas 12, anak-anak SMKN 2 Purwakarta yang hebat, yang Ibu cintai. Oke, semangat belajar ya. Langsung saja kita buka untuk soalnya. Nah, ini soal yang akan kita kerjakan yaitu mengelola jurnal. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sebelah sini adalah yang kiri, ini adalah format jurnal khusus ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah buku besar yang sudah diisi. Ibu di sini hanya menjelaskan tahapannya saja. Yang pertama kali sebelum kita memposting dari jurnal khusus ke buku besar umum, terlebih dahulu kita pastikan kita isi saldo awalnya terlebih dahulu. Saldo awal bisa dilihat di soal, di trial balance di bulan di 30 November ya. Yang pertama caranya adalah yang pertama cash in bank. Kita isi date-nya Desember 1, description-nya kita isi balance, kemudian langsung disimpan angkanya di kolom balance. Cash in bank itu sebelah angkanya adalah saldo normalnya di sebelah debit. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua petty cash. Petty cash juga sama caranya. Desember 1 balance simpan di sebelah debit. Ini untuk yang aset. Sampai seluruhnya ya. Contoh misalnya yang di kredit allowance. Hati-hati ya. Allowance itu saldonya kredit, maka kita simpan saldonya balance di sebelah kredit. Seperti itu sampai selesai. Nah, untuk cara posting buku besar dari posting dari jurnal ke buku besar, caranya yang pertama kita buka dulu jurnal khusus yang purchase journal. Lihat di kolom rekapitulasi. Yang pertama di sini nomor akun ini harus dipastikan sudah terisi ya. Rekapitulasi dari mana? Dari sini nih. Nah, dari sini. Yang pertama ini merchandise inventory. Nomornya berapa? 1/150. Kita simpan di sini. Nah, dipastikan bahwa rekapitulasi sudah terisi. Caranya yang pertama kita satu dulu ya, debit dulu. Nomor 1/150. Kita lihat di sini cari 150. Nah, ini. Geser ke atas ya. Mana? Nah, biar kelihatan. Ini merchandise inventory. Caranya adalah untuk posting ke jurnal umum itu postingnya adalah di tanggal 31 ya. Beda dengan subsidiary ledger, itu postingnya adalah setiap terjadinya transaksi. Tapi kalau dari jurnal khusus ke buku besar ini adalah pada akhir periode, akhir bulan. Kita tulis tanggal 31, deskripsinya diisi dari mana sumbernya ini jurnalnya jurnal apa. Nah, karena ini purchase journal, kita isi di sini purchase journal. Nah, untuk yang ini jawabannya langsung disingkat ya. PJ itu purchase journal halaman 1. Nah, karena ini di debit, ini kita simpan ya 235 250. Kita simpan di sini. Nah, debit. Kemudian saldonya, balance-nya karena ada saldo debit 387 juta ditambah ya. Karena debit berarti ada debit lagi berarti ditambah.
kita jumlahkan, jumlahnya adalah menjadi 622.250. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 1, strip 191. Kita cari, kita scroll ke bawah. 191. Nah, ini fade in. Kita simpan di sini Desember 31, masih purchase journal 1, masih di debit ya, ini di debit. Nah, kita simpan di debit 25.877.500. Nah, kemudian saldonya kita jumlahkan. Karena di sini saldonya nggak ada, ya otomatis tinggal kita copy paste aja. Debitnya sekian, ya saldonya saldo debit 25 sekian. Kemudian yang kredit 2 strip 110 account payable ya. Kita lihat di sini, kita cari 210. Nih, account payable. Kita tulis Desember 31, purchase journal 1. Nah, karena ini di sebelah kredit, maka kita simpannya di sebelah kredit. Kita tuliskan 261.127.500. Sehingga balance-nya, saldonya adalah sebelumnya ada saldo kredit, kemudian kredit lagi, berarti ditambah ya. Kredit ditambah kredit. Nah, berarti jumlahnya adalah 827.014.500. Seperti itu ya. Purchase journal selesai. Kemudian kita beralih ke sales journal. Sales journal ada apa? Yang pertama 130. Ini adalah account receivable kali ya. 130. Terlalu ke mana ini? Nah, ini. Kurang ke bawah ya. Nah, ini 130. Account receivable. Kita tulis tanggal 31. Sales journal. Nah, angkanya berapa? Wah, ini angka cantik nih. 777 juta. 777.000. Nah, kita tulis di sebelah debit. Ini debit. Simpan di debit. Jumlahnya adalah debit. Saldo debit ditambah debit. Jadi totalnya dijumlahin ya. Saldonya adalah masih saldo debit. Kemudian 5 strip 110. Kita scroll ke bawah. 5. Kita cari angka 5. Nah, mana ini? Nah, gampang ini. Nah, 5 110 ini adalah cost of merchandise sold. Kita simpan tanggalnya, kita catat 31 Desember. Sales journal 1. Ini di debit, ini juga di debit. Nah, balance-nya kita lihat saldo sebelumnya debit ditambah lagi debit, berarti ada debit ya. Ada penjumlahannya debit ya. Ditambahkan ya. Oke. Gampang kan ya? Kemudian yang di kredit 410. Nah, ini sales. Kita simpan di sini 31, sales journal 1 di sebelah kredit. Nah, 700 juta 700.000 rupiah. Simpan di kredit, kita kredit. Nah, sehingga saldonya ya saldo kredit. Kita jumlahkan 9 miliar ditambah 700 juta 700. Jadi jumlahnya adalah kredit 10 miliar sekian juta ya. Oke. Terus begitu sampai selesai. Kemudian ini 2131. Kita ke atas. Nah, ini fade out. Kita simpan di sini 31 sales journal ada di kredit, kita simpan di kredit. Nah, saldonya ya saldo kredit, tetap saldo kredit. Lalu yang terakhir 110. Mana ini?
Nah, ini. Nih, 150. Nah, ini merchandise inventory. Kita tulis di kredit ya. Purchase journal. Mana? Oh, ini sorry, bukan purchase journal. Yang pertama tadi kan udah purchase journal, yang sekarang yang kedua 31 sales journal. Ada di kredit ya, 502 juta. Kita simpan di kredit 502 juta. Hati-hati. Ada saldo debit 622, kemudian ada tanggal 31 ini sales journal di kredit, berarti kita kurangi ya. Kita kurangi. Nah, lebih besar angka yang mana? Angka yang debit 622 atau kredit? Kalau lebih banyak yang debit, maka saldonya adalah saldo debit. Caranya kita kurangkan 622.250.000 rupiah, kita kurangi dengan 502.550.000 rupiah. Selisihnya adalah sekian. Selisihnya kita simpan di saldo yang paling banyak, yaitu di debit. Saya paham? Oke, selesai untuk yang sales journal. Berikutnya adalah cash receipt journal. Kita postingnya cash receipt dulu ya, baru cash payment. Mana ini cash receipt? Nah, ini cash receipt. Kita isikan di sini. Seperti itu ya. Isi dulu nomor 110, kita isi di debit seperti itu ya. Contoh misalnya nih 110. Nih, kita simpan 31 CRJ, Cash Receipt Journal. Di debit, nih, debit. Debit, sebelumnya ada saldo debit ya, tinggal dijumlahkan. Ada debit sekian, ditambah sekian. Jumlahnya adalah 4 miliar sekian. Kemudian 4120 ini, akun ini, kita cari seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah cash receipt, kita posting juga cash payment. Cash payment juga sama caranya ya. Cash payment sama. Kemudian setelah cash payment, kita kerjakan jurnal umum. Nah, kita posting ini jurnal umum juga. Kemudian satu lagi yang petty cash. Nah, oke. Kita posting ke buku besar. Jadi caranya seperti itu ya, nggak bisa dipilih-pilih. Saya mau ngerjakan cash in bank dulu, nggak bisa. Jadi pertama kerjakan dulu purchase journal dari jurnal khusus ke buku besar, bukan buku besar ke jurnal khusus ya. Kemudian posting sales journal, kemudian cash receipt, baru cash payment, kemudian jurnal-jurnal dan petty cash seperti itu. Nah, nanti kalau sudah angka-angka yang ini, nah ini ya, kita simpan di neraca saldo. Nih, bentar ada. Nanti kita kerjakan neraca trial balance ya. Mana ya? Sheet 1 ada nggak? Bentar. Kita kerjakan di ini neraca saldo yang bukan ya. Ini mah aja. Bentar. Ini sheet 3. Nah, ini. Ini kalau sudah nanti kita kerjakan yang namanya trial balance. Nah, trial balance ya. Neraca saldo. Kita namain dulu ya. Trial balance. Periodenya adalah 31 Desember 2024. Ini PT Semesta Sejukindo. Nah, ini
seperti ini. Nah, caranya adalah kita tulis nih satu cash in bank. Yang kita tulis adalah angka yang terakhir di balance. Ini 4 miliar sekian. Kita simpan di debit sekian ini. Ya. Kemudian yang kedua petty cash. Petty cash itu ini 46144 ini. Nih, petty cash. Kemudian account receivable ini 424630 300. Kita simpan di debit. Kemudian yang ke berikutnya allowance. Nih. Allowance ada kredit 60 juta 519.200. Kita simpan di kredit. Merchandise 118 juta 150. Kita simpan di sini. Kemudian office supplies itu angkanya cuma satu ya. Debit saldonya 54 300 500. Nih kita simpan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah prepaid insurance. Angkanya 219 juta. Kita simpan di sini. Betul ya. Kemudian prepaid rent kosong, nggak ada. VAT receivable nggak ada. Kemudian VAT in ini 24849. 24849. Oke, betul ya. Berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya adalah ini prepaid income artikel 25. Pasal 25 PBH Badan. Nih. Debitnya 35675. Kita tulis berapa ini? 35 mana? VAT. Oh, VAT in tadi kelewat ya. VAT in 24, betul ya 24. Ini 35675 300 nih, 35675 300. Berikutnya investment, debit tidak ada perubahan. 380 juta, ini juga 380 juta. Land, tanah nggak ada perubahan, 10 miliar 100 juta. Nih. Building juga tidak ada perubahan. Building tidak ada perubahan, 4 miliar 950. Nih, tetap ya. Kemudian akun debt building di kredit 1 miliar sekian. Nah, ini di kredit, hati-hati kredit. Equipment berikutnya. Equipment 1 miliar 650 debit. Nih, betul ya, sama. Kemudian akun debtnya di kredit 1 miliar sekian. Nah, ini. Oke. Otomobil 2 miliar 850 nih, otomobil. Kemudian akun debt otomobil di kredit 1 miliar 751 sekian nih. Oke, kita catat semuanya. Kemudian account payable, angka yang paling bawah. Nih yang tercetak tebal. 250 juta sekian. Nah, ini. Oke. Kemudian accrued expense. Accrued expense saldonya 0. VAT payable saldonya 0. Kemudian VAT out di kredit 75 juta sekian. Nih, 75 juta sekian. Berikutnya tak ke bawain dulu. Nah, ini kemudian not payable. Not payable ini juga kita bawa ke scroll ke bawah. Nah, kosong ya. Pokoknya account income tax article payable, dividend payable, no, not payable, tang wesel. Ada 350 juta nih, 350 juta. Bank loan kosong. Stock capital 4 miliar 125 nih ya. Oke, retained earning 13 miliar sekian. Nah, sama ya. Oke. Kemudian dividen debit 181 nih debit. Income summary kosong. Salesnya 10 miliar sekian. Nih 10 miliar sekian. Sales diskon debit 71760 debit. Nah, gitu ya. Kemudian sales return, ntar ke bawain lagi. Sales diskon dulu ya. Sales diskon 71 udah ya. Sales return 31 betul. Cost of merchandise sold. Cost of merchandise sold di debit 5 miliar sekian, udah betul. Kemudian utility di debit 62 sekian, terus seperti itu ya.
Kemudian utilities sudah semuanya seperti itu. Office supplies expense 40 miliar, 40 juta 2018. WD 110 juta 49200. Spoilage expense 11 juta 670 juta 200. Ini sama ya. Depreciation expense 742 ini. Terus seperti itu, banyak ini akunnya. Semuanya diisi. Nah, sampai apa ini? Ini akunnya banyak. Terakhir adalah mana? Nah, kita isi seperti itu. Terakhir, let fees expense. Terakhir adalah let fees expense. Oh, mana ini? Nah, ini 21.645.850. Ini oke. Nah, langsung kalau udah selesai kita jumlahkan. Jumlah debit harus sama dengan kredit. Kalau sama berarti balance. Selesai. Ini untuk yang sesi 2 ya, mengelola jurnal. Nah, sedangkan bagaimana untuk pencatatan account receivable? Account receivable ini adalah dari buku besar pembantu ya. Coba kita buka yang buku besar pembantu. Nah, caranya begini. Yang pertama, yang customer ya, Toko Agung. Toko Agung, nah ini kan nggak ada saldonya ya. Saldonya 0 berarti kita balance-nya 0. Ambil yang angka terakhir. Kemudian Putri, mana ini? Nih, Putri Elektrika, saldonya 149, simpan di sini 149 nih. Berikutnya Tamjaya Teknik 280. Nah, simpan di sini 280. Berikutnya Toko Jaya Teknika 147 940 800 nih. Kemudian yang terakhir Toko Sinar Fajar 47 juta nih. Kalau sudah kita jumlahkan, jumlah buku besar ini harus sama dengan buku besar yang account receivable. Yang tadi ya. Di account receivable yang tadi, mana tadi teh? Tadi itu sheet berapa ya? Sheet 3 ya kalau nggak salah ya. Harus sama dengan ini. Nah, di buku besar account receivable jumlahnya 424. Nah, jika buku besar pembantu piutang sama dengan account receivable, maka difference-nya itu 0 ya, berarti itu betul. Berikutnya untuk yang account receivable yang subsidiary ledger yang account receivable, kita lihat kembali di subsidiary ledger yang account payable. Nih. Yang pertama, PT Tangguh saldonya 0. Kemudian yang kedua, kawan lama saldonya 133 di kredit ya jumlahnya. Kita lihat nih 133 921 500. Kemudian yang ketiga PT Intercolor 0, berarti kita tulis 0. Yang keempat AC Utama saldonya 116 827 500, kita simpan di sini. Kita jumlahkan, jumlahnya harus sama dengan di trial balance ya. Untuk yang account payable kita cek account payable-nya mana ya. Nih 250 749. Nah, sama kan? Sama, berarti sudah betul. Kemudian yang terakhir yang persediaan ini tinggal kita isi dari inventory card. Nih, kita isi dari yang kartu persediaan. Inventory card. Nih, kita ambil yang terakhir. Saldo yang terakhir untuk yang air color. Nih, kita ngambil yang ini. Nah, ini 46. 1.400.000 kita simpan di sini. Kuantitasnya 46 untuk produk yang pertama. Harga per unitnya 1.400.000, jumlahnya sekian. 64.400. Kemudian yang kedua
yang sharp itu saldo akhirnya 34, mana saldonya kurang ke bawah ya. Nah, ini saldonya 43 ya. Sisanya 43, kita tulis di sini 43, harganya 1.250.000 kita simpan di sini sama persis. Nah, ketika kita jumlahkan, kita cocokkan dengan di trial balance yang inventory sama tidak. Kita cek inventory-nya adalah 118.150 sama, berarti betul. Seperti itu ya untuk mengelola buku besar. Tetap semangat, selamat mengerjakan. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.